Halo everybody, welcome back again with me, Jory from the Lazy Gadget, supported by Racing Cats. Ya, ini despektif kelihatan sih, kelihatan lah ya. Oke, hari ini kita akan membahas Realme GT Neo 3T, Realme GT Neo 3T. Harusnya gitu bacanya. Dan harusnya saatnya adalah orang yang paling semangat ketika gue nge-review smartphone ini. Karena ini akan menjadi smartphone baru dia. Dia udah nungguin banget dengan sabar. Dia tahu gue lagi banyak kerjaan, jadi dia nggak kayak, ayo George syuting, nggak. Karena dia tahu gue banyak kerjaan. Dia tuh pengertian sekali ya. Tapi akhirnya hari yang ditunggu telah tiba ya. Handphone telah tiba. Ini adalah Realme GT Neo 3T. Sebenarnya gue pribadi pengen nyoba yang namanya Realme GT Neo yang 150 watt, yang Neo 3. Karena kan gue pengen tahu seberapa cepat sih 150 watt ini. Tapi jodohnya memang di Neo 3T ini. Jadi ya sudah, mari kita bahas untuk si smartphone ini. Yang ternyata menarik karena harganya tuh di 5 jutaan doang gitu. Dan sebenarnya ini udah banyak yang bahas karena ini rilisnya di awal bulan lalu, awal Juni kemarin. Tapi thank you loh buat kalian yang masih tune in untuk nunggu, bukan nunggu sih, untuk dengerin pembahasan dari gue. Jijik ya. Bisa dibilang kalau Realme GT Neo 3T ini adalah salah satu big brain move. Big brain move itu yang gini ya? Big brain move dari Realme karena dia itu menghadirkan Snapdragon 870 5G. Jadi kalian buat 2G, 3G, 4G, 5G, PUBG itu semuanya udah bisa kalian lakukan di sini. Karena daripada dia rebutan sama orang-orang lain gitu kan, dia rebutan untuk masalah chipset yang terbaru dengan segala macam optimisasinya, dia ya udah gue akan balik ke beberapa tahun lalu, gue ambil aja chipset flagship, gue tempelin ke smartphone mid-range ini. Makanya itu ngebuat si smartphone ini menarik di harga 5 juta. Bahkan ini kan harganya di 5,3, sekarang tuh dia udah di 5.070.000. Jadi sebenarnya udah bener-bener literally 5 jutaan. Dan menurut gue sebenarnya big brain move ini kan udah sering dilakukan oleh Realme ya. Cuman selama ini penempatannya salah. Dia kan sering tuh pakai Realme C series. Ngerilis tuh ada tuh kayak 3 bulan ngerilis. Tapi chipsetnya itu doang. Jadi nggak ada perkembangan gitu. Tapi di sini ini good move. Oke? Cuman kalau kita ngomong sayang ya, sayangnya itu cuman 2 sayang doang dari gue pribadi. Yang pertama kita ngomongin dari sisi back covernya. Mungkin emang untuk urusan lebih hemat, jadi dia belakangnya dibikin polikarbonat. Buat gua pribadi ini rasanya jadi kayak lebih murah. Ya maksud gua tahu diri lah, maksud gua kan nggak mungkin kita minta kaca, keramik gitu kan. Cuman jadi kurang aja buat gua. Terus dia juga desainnya ini sangat nyentrik sekali, namanya kalau nggak salah Dash Yellow ya. Dash Yellow bener gak sih? Namanya itu Dash Yellow, dan dia itu punya desain itu kan karena temanya emang balapan kenceng kemarin, sampai gue dikasih jaket balapan. Ini dia bikin kayak checker flag warna kuning gitu. Sebenarnya ini gue lihat sih lebih kerja sama si Vans. Jadi dia ada Realme Q5 yang kotak-kotak yang di luar hitam ini, kuning ini, dia bikin warna putih tok. Jadi itu yang Vans series, tapi ini kayak lebih tone down. By design sih buat gue pribadi, mohon maaf banget, gue kurang suka karena ini terlalu ngejreng. Tapi kalau ada varian lain itu ada warna hitam namanya shade black, itu masuk. Dan NFC itu ada di sini. Dan kalau kalian ngerasa itu terlalu ngejreng di box pembelian, box pembelian bener gak sih? Box apa ya bahasanya ya? Di box pembelian itu kalian dapat ya, paket pembelian kalian dapat casing yang dibikin kayak warna hitam gitu loh. Jadi kalau nguning ya nggak kelihatan banget gitu. Jadi ini ditaruh ini sebenarnya ngehilangin esensi kuningnya sih. Jadi kayak tone down banget kuningnya, jadi setidaknya masih oke lah gitu kalau kalian bawa kemana-mana. Oke? Terus kita ngomongin kedua yang sayangnya itu adalah masalah varian resminya. Jadi varian resminya ini kan dia nggak ada yang warna putih tuh, itu buat global. Tapi dia masukin yang kuning sama hitam. Nah, dia itu harusnya ada yang varian 256, nih susah banget dari masukin dari tadi. Dia harusnya ada varian yang 256GB, cuman di sini yang rilis di Indonesia itu cuma 128GB. Bahkan untuk GT Neo 3T ini, dia itu nggak punya expansion micro SD slot, yang berarti kalian harus bertahan dengan 128 itu. Dan somehow kalian tuh kayak dipaksa buat beli yang versi Neo 380 watt, itu dengan perbedaan harga sekitar 1,5 juta buat dapet si 256GB ini. Tapi kalau balik lagi ke smartphone ya, gue sampai dari tadi ngomong selesai, gue belum bisa memasukkan si casing ini karena saking ketatnya. Screen protector juga udah dapet, jadi sebenarnya semuanya udah terhitung lengkap ya. Gila gue udah capek.
Jadi kalau kita balik ke smartphone-nya, Snapdragon 870 5G dengan RAM itu 8GB, kalian bisa expand dengan tambahan 5GB. Gimmick-gimmick sekarang kan RAM expansion. Storage-nya tadi di 128 dan UFS 3.1. Terus kita ngomong dari OS-nya itu dia Android 12 Realme UI 3.0. Jadi sebenarnya udah clean, udah cukup bersih, cukup ringan, dan banyak kustomisasinya. Kayak ini contohnya si Satya bikin AOD dari muka selfie gua. Lalu dia ya seperti biasa masih banyak bloatware kayak kalau kalian download aplikasi biasa tuh ada kayak virus checker dan segala macamnya. Layar 120 Hz AMOLED, dia bisa berpindah dari 30, 60, 90, 120 tergantung pemakaian kalian. Ini Full HD Plus di 1080 x 2400 dan brightness-nya tuh peak-nya di 1300 kalau pakai SDR. Dan kalau pakai Word Outdoor ini udah lebih dari cukup banget. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin smartphone ini itu udah aman banget kalau dari sisi performanya. Tapi ada satu hal menarik yang datang dari smartphone ini. Kita ngomongin masalah chargernya. Charger yang didapatkan itu adalah charger 80 watt yang nggak gue keluarin dari kotaknya karena gue ngecas pakai chargernya Oppo yang 80 watt yang Find X5 Pro. Jadi kalian bayangin handphone 5 juta itu bisa dapat charger yang sama dengan handphone 14 jutanya Oppo. Ini kabelnya bahkan masih tersimpan dengan baik, emang nggak gue pakai dan nggak ada headset atau apapun itu. Oke, jadi dengan charger 80 watt, baterai 5000 mAh, ini pemakaiannya tentu aja kita bisa ngomongin seharian penuh itu udah lebih dari cukup. Kalau masih ngerasa nggak cukup, untuk charging speednya 0 sampai 100% tuh perlu sekitar 38 menit. Untuk 50%-nya dia perlu mungkin sekitar 11-12 menit, jadi sebenarnya udah lebih dari cukup. Kenapa ke 100% bisa lebih lama sedikit? Karena yang namanya ya dia ngejaga baterai cycle-nya dia. Oke, ngomongin performa, di sini gua nyobain 2 game. Gue nyoba satu, Satya nyoba satu. Yang pertama tentu aja gue nyobain yang namanya Wild Rift. Cukup menarik karena di sini Wild Rift itu dia bisa dapat refresh rate 90. Jadi dia support, sedangkan di Find X3, Find X5, Realme GT2 Master itu tiga-tiganya tidak bisa. Cuma baik lagi gue nyobanya di 60 GT mode. Gue rasa gue nggak usah paksa ke 90 karena gue takut ada performance loss di sana. 60 buat gue udah cukup aman, nyaman. Itu gue nge-track pakai kayak game assistant-nya dia, itu nggak ada stutter, frame gue aman, gue main pakai wifi, jadi bener-bener sangat-sangat aman. Selama mau perang 5 lawan 5 pun itu nggak ada frame drop, dengan suhu yang bisa dibilang sangat-sangat aman. Jadi gue nggak ngerasa hangat atau apapun itu, karena dia punya vapor cooling something. Nah, game kedua itu adalah Diablo Immortal. Ini yang nyoba si Satya, karena emang sekantor lagi main Diablo semua, kecuali gue, karena gue masih tetap setia sama Warif sampai detik ini. Dimana Diablo Immortal itu 22 menit, itu ngabisin sekitar 10%, dan usage CPU-nya itu bahkan sampai 93%, peak-nya temperaturnya di 43 derajat, dan sebenarnya masih bisa diterima, 43 masih anget-anget nikmat gitu di bagian tangan. Dan kalau tadi Warif itu 22 menit itu ngabisin sekitar 5%. Ya, 22 menit itu 5%. Oke. Terus kalau kita ngomongin performa sehari-hari, multitasking dan segala macamnya itu udah aman banget. Kalian sebenarnya udah bisa ngelihat dari gambaran kalau tadi kita ngomongin performa gamenya. Bahkan kalau kalian perlu tambahan kayak angka Antutu, Geekbench segala macam, itu kalian bisa cek kayak si Jagat atau K2 Gadget, mereka ngebahas lebih dalam lagi tentang angka-angka tersebut, karena gue rasa untuk apa ada 3 YouTuber mengatakan angka yang sama gitu loh. Makasih sekali lagi kalau masih mau nonton di sini ya. Oke. Terus kita ngomongin terakhir kita ngomongin itu dari sisi kamera. Jadi kameranya ini ada 3. 64 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro yang tentu aja adalah complementary. Gue kemarin waktu terima smartphone ini, kebetulan gue lagi ke Bali, diundang sama Jojot Serbaton. Terima kasih Om Jojot untuk nikahannya dia, dan disitu gue lumayan ngambil banyak foto. Dan untuk kamera utamanya sih sebenarnya udah aman banget untuk kondisi dimana cahayanya cukup. Tapi kalau untuk low light, untuk ultrawide, makro, actually ya terbanting, sangat terbanting. Tapi kalau kita ngomongin kamera utamanya yang menjadi fokus utamanya, kamera utama ini punya detail yang udah cukup banget. Cuman di beberapa skenario kayak gue kemarin sempat foto untuk kayak pemandangan banyak pohon dan segala macam, dia itu cukup oversaturate. Tapi kalau lagi di titik yang pas, skenario yang pas, aman.
cakep bener. Nanti gue akan ngasih lihat beberapa hasil fotonya. Oke, video nanti kita masuk aja langsung ke pengetesan video. Jadi dengan harga 5 juta, bisa bilang 5 juta pas, ini merupakan salah satu rekomendasi paling gampang yang bisa kalian berikan untuk siapapun yang nyari sebuah smartphone yang ngejar performa, layar 120Hz, AMOLED, nonton juga udah enak, Full HD+, terus dia punya RAM 8, RAM-nya 6, RAM-nya 8, bisa di expansion ke 13, dan tentunya let down-nya cuman ya kalau desain, tahu diri lah ya, masa kalau 5 juta kalau minta desain sekeren seramik gitu kan nggak mungkin, atau kayak leather kan nggak mungkin. Jadi ya udah, desain preferensi, cuma maksud gua storage itu salah satu yang cukup mengganggu mungkin buat orang-orang. Dan kedua adalah kamera, karena secara kamera ya B gitu, tidak bisa diapa-apakan gitu. Tapi ya udah, that's it untuk review Realme GT Neo 3T. Let's see kedepannya untuk GT Neo 4T apakah bisa membawa hal yang sama dengan si Neo 3T. Tapi overall 5 juta, one of the best di kelasnya. Bye.